Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 9 saham besar harga turun banyak. Apakah lagi diskon, laba triliunan, PBV di bawah 1 kali, dan dividen oke. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video ini saya akan menampilkan beberapa saham yang memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, menghasilkan net income di atas 5 triliun rupiah. Yang kedua, PBV-nya di bawah 1 kali. Dan yang ketiga, dividen yield di atas 3%. Dari data screening ini akan ditemukan beberapa nama saham besar yang cukup menarik. Kenapa dikatakan besar? Karena mereka mampu menghasilkan laba di atas 5 triliun hingga video ini dibuat berdasarkan data per tahun 2024. Selain itu, PBV-nya di bawah 1 kali dan membagi dividen dengan angka yang cukup menarik. Saham apa sajakah itu? Mari kita langsung bahas saja. Tapi seperti biasa, selalu disclaimer on. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Saham pertama adalah saham Astra International atau dengan kode ASII. Jika kita lihat harga sahamnya selama tahun 2025 turun 3,2% dan dalam 5 tahun terakhir terlihat adanya kenaikan 30%. Jika teman-teman lihat sini, kinerja laba di tahun 2024 mencapai 34 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan angka 33,8 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan angka 14,4 triliun, artinya kinerja di tahun 2024 mengalami kenaikan. Nah, dari data ini bisa kamu lihat untuk informasi dividen yieldnya sekitar 10,95% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Tapi untuk memastikannya silahkan validasi lagi dengan dihitung secara manual. Sekarang kita lihat dari aspek harga saham dan valuasinya seperti apa. Berhubung pada video ini, kita fokus kepada 3 hal, yaitu labanya besar, valuasinya murah, dan untuk angka dividen per share-nya juga bisa dikatakan menarik. Nah, kita lihat dari aspek harga sahamnya. Bisa dilihat, harga saham Astra International pernah berada di angka 9 ribuan, tapi pernah juga turun di bawah angka 4 ribuan. Kemudian kita lihat dari historical PBV-nya seperti apa. Ini merupakan data historical PBV-nya dengan rata-rata 1,91 dan kini 0,90 kali. Artinya Astra ini diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Ingat, disclaimer dulu, informasi kata murah yang digunakan pada video kali ini dengan melihat pada angka PBV-nya yang mana dijual dengan angka di bawah 1 kali atau di bawah dari modal per lembarnya. Tapi untuk memastikan apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak, kamu harus analisa lagi dari berbagai aspek. Karena ingat, PBV itu hanya merupakan salah satu indikator untuk melihat valuasi. Tapi di sisi lain, masih banyak faktor lain yang harus kamu pertimbangkan dan dianalisa sebelum memastikan untuk membeli saham tersebut. Ingat, PBV yang rendah bukan berarti saham tersebut layak dibeli. Karena ada juga PBV yang rendah tapi sahamnya memang tidak layak untuk dibeli. Sekarang kita lihat dari aspek dividen per share perusahaan setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, untuk angka dividen per share-nya, Astra ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Di tahun 2024, 2 kali bagi dividen dengan angka 421 dan 98 per lembar saham. Untuk tahun 2025 ini, kamu bisa lihat di sini, perusahaan akan melaksanakan RUPS pada tanggal 8 Mei tahun 2025. Saham kedua adalah saham Adaro, di mana selama tahun 2025 ini harga sahamnya turun 22,6%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya naik 112%. Kita lihat kinerjanya di tahun 2024, labanya 21,8 yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 dengan angka 25 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan angka 4,4, laba Adaro mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tapi ingat, untuk saham ini ada special case, di mana saya sudah sering mengatakan bahwa ada pemisahan lini bisnis dengan AADI. Sehingga untuk kinerja kedepannya kita harus tunggu update informasi terbarunya. Untuk angka dividen yield-nya juga harus kamu sesuaikan, mengingat Adaro ini sempat membagikan dividen spesial sehingga untuk angka dividen yield-nya rasanya kurang realistis dengan data terkini di tahun 2025 dan seterusnya, sehingga harus dihitung manual lagi. Kemudian kita lihat dari aspek valuasinya. Adaro seperti yang kamu tahu harga sahamnya memang mengalami penurunan. Sempat berada di atas 4.000 tapi sempat juga berada di bawah Rp1.000. Kita lihat
dari sisi valuasinya seperti apa untuk data 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya 0,95 kali dan kini hanya 0,73 kali, artinya di bawah PBV rata-ratanya. Dulu sempat di atas 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,5 kali. Kita lihat untuk aspek dividen per share-nya. Seperti yang saya katakan tadi, Adaro sempat membagikan dividen spesial di tahun 2024. Hal itu menyebabkan angka dividen yield-nya menjadi sangat tinggi. Contohnya seperti data yang bisa kamu lihat ini. Nah, tapi dari data ini kamu juga bisa lihat bahwa Adaro ini konsisten bagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hal itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kamu. Tapi di sisi yang lain, ingat bahwa ada perubahan lini bisnis sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Saham ketiga adalah saham BBNI, di mana jika kamu lihat di sini, untuk harga sahamnya selama tahun 2025 masih turun 7,8%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga saham BBNI naik 99%. Laba BNI di tahun 2024 adalah 21,4 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan angka 20,9 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2025 dengan laba 9 triliun, artinya kinerja di tahun 2024 sudah naik signifikan. Untuk angka dividen yield-nya sekitar 9,3% berdasarkan data dividen terakhir di tahun 2025. Kita lihat untuk valuasi perusahaan dalam jangka panjangnya seperti apa, terlebih khusus dari aspek PBV-nya. Sebagai informasi, dulunya harga saham BNI pernah di atas 6.000, tapi pernah juga turun hingga di bawah Rp2.000. Untuk angka PBV-nya rata-rata dalam 10 tahun adalah 1,2 dan kini hanya 0,92, artinya di bawah rata-rata PBV-nya juga. Untuk angka dividen per share bisa kamu lihat di sini untuk informasi detailnya seperti apa. Nah, setidaknya BNI juga ini konsisten membagi dividen meskipun sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun yang lalu, tapi dalam jangka panjang bisa dilihat adanya kenaikan yang cukup menarik. Sebagai informasi juga, perusahaan pernah melakukan stock split di tahun 2023 sehingga harus disesuaikan angka dividen per share-nya sebanyak 1:2. Saham berikutnya adalah UNTR, di mana harga sahamnya selama tahun 2025 ini mengalami penurunan 14%. Dan dalam 5 tahun terakhir, harga saham perusahaan masih naik 41%. Kinerja laba di tahun 2024 adalah 19,5, yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 dengan angka 20,6. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan laba 3,8, artinya laba UNTR di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Angka dividen yield-nya sekitar 9,7 berdasarkan data terakhir di tahun 2024. Nah, berhubung perusahaan ini belum melakukan RUPS di tahun 2025, sehingga kita harus tunggu saja untuk informasi dividen yang terkini seperti apa. Untuk informasi harga sahamnya, kamu bisa lihat di sini, perusahaan pernah berada pada angka harga saham di atas 35.000, tapi pernah juga turun hingga harga saham di bawah 20.000. Kemudian kita lihat dari aspek valuasi PBV-nya. Rata-rata PBV 1,65 kali selama 10 tahun dan kini 0,92 kali, diperdagangkan juga di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Untuk aspek dividen per share-nya, kamu bisa lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. UNTR juga konsisten bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, di mana untuk tahun 2025 masih menunggu hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 April tahun 2025. Saham berikutnya adalah INDF, di mana selama tahun 2025 harga sahamnya turun 6,4% dan dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya naik 14,2%. Laba INDF di tahun 2024 adalah 8,6 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan angka 8,1. Jika melihat data di tahun 2015, mari coba kita lihat datanya. Laba INDF di tahun 2015 adalah 2,9 yang artinya mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2024. Untuk dividen yield-nya 3,7% berdasarkan data terakhir di tahun 2024. Artinya di tahun 2025 kita masih menunggu hasil keputusan RUPS-nya nanti. Sebagai informasi, harga saham INDF pernah berada di atas 8.000, tapi pernah juga turun di bawah angka Rp6.000. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya, baik secara nominal maupun secara rata-rata. Rata-rata dalam 10 tahun adalah 1,6 dan kini 0,97 kali saat video ini dibuat. Berarti di bawah rata-rata PBV-nya juga.
Nah, untuk angka dividen, INDF juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir yang bisa kamu lihat untuk angka dividen per share-nya seperti apa. Dan untuk ROPS di tahun 2025, saat video ini dibuat belum ada informasinya. Saham berikutnya adalah BNGA, di mana selama tahun 2025, harga sahamnya naik 5,4% dan dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya naik 182%. Di tahun 2024 labanya 6,8 triliun yang naik dibandingkan tahun 2023 dengan angka 6,4 triliun rupiah. Jika kita lihat di tahun 2025 labanya hanya 428 miliar, artinya terjadi kenaikan yang sangat drastis untuk laba perusahaan. Untuk angka dividen yieldnya 8,5% berdasarkan dividen terakhir yang dibagi di tahun 2025. Kemudian kita lihat dari aspek harga saham dan valuasi PBV-nya seperti apa. Harga saham BNGA sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Sempat di atas Rp2.000, tapi sempat juga turun di bawah Rp1.000. Sekarang bagaimana dari aspek historical PBV-nya? Rata-rata PBV 0,6 kali dan kini 0,8 kali, meskipun masih diperdagangkan di bawah PBV 1 kali, tapi sudah di atas PBV-nya. Untuk aspek dividen, mari kita lihat informasinya berdasarkan tampilan yang ada ini. BNGA konsisten membagi dividen sejak tahun 2018 dengan angka dividen per share yang cukup menarik dari tahun ke tahun. Nah, saham berikutnya adalah saham MEDC, di mana selama tahun 2025, harga sahamnya turun 2,7% dan dalam 5 tahun harga sahamnya naik 219%. Laba di tahun 2024 adalah 5,9 yang naik dibandingkan tahun 2023 dengan angka 5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang masih mencetak kerugian, artinya kinerja di tahun 2024 sangat memuaskan. Untuk angka informasi dividen yield sekitar 4,2% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk saham ini juga kita harus menunggu hasil ROPS di tahun 2025 untuk mengetahui angka pasti dividen per share di tahun ini. Dan untuk harga sahamnya pernah berada di atas angka 1.500, tapi pernah juga turun di bawah Rp1.000. Kemudian kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. Rata-rata PBV-nya adalah sekitar 0,87 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Kemudian mari kita lihat dari aspek dividen per share perusahaan ini. Kita masuk dulu untuk angkanya. Bisa kamu lihat di sini, perusahaan ini ternyata baru konsisten membagi dividen setidaknya dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Sehingga untuk tahun 2025 ini, kita tunggu saja hasil ROPS-nya seperti apa. Saham berikutnya adalah saham ITMG, di mana selama tahun 2025 masih turun 16,3%, dan dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya masih naik 222%. Laba di tahun 2024 5,9 yang turun dari 7,6 di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan laba 845 miliar, laba ITMG sebenarnya sudah naik cukup signifikan. Untuk angka dividen yield-nya 15,5% berdasarkan data terakhir di tahun 2025 ditambah dengan dividen tahun 2024 yang telah dibagikan sebelumnya. Sehingga bisa kamu hitung lagi secara manual untuk memastikan keakuratan datanya. Kemudian kita lihat dari aspek harga sahamnya. Pernah di atas angka 40.000, tapi pernah juga hingga di bawah angka Rp10.000. Dari aspek historical PBV-nya, mari kita lihat rata-rata PBV 1,3 dan kini hanya 0,81 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,81 kali. Untuk aspek dividen per share, ITMG merupakan salah satu saham yang tidak diragukan lagi untuk aspek dividennya, setidaknya hingga video ini dibuat. Bisa kamu lihat untuk data lengkapnya seperti apa. Perusahaan biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, sehingga di tahun 2025 kita tunggu saja untuk dividen kedua yang akan dibagikan nanti. Apakah perusahaan akan tetap bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, ataukah sudah mengalami perubahan? Dan saham terakhir adalah saham Pegas, di mana selama tahun 2025 harga sahamnya masih naik 5,3% dan dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya masih naik 118%. Laba di tahun 2024 5,3 yang naik dari 4,2 di tahun 2023.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan angka 5,3, laba saham Pegas di tahun 2024 sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Dividen yield-nya 8,8% berdasarkan data per tahun 2024, sehingga untuk tahun 2025 kita tunggu saja hasil RUPS seperti apa. Untuk kinerja harga saham, dulunya sempat berada bahkan pada angka di atas Rp4.000, yaitu sebelum tahun 2016, tapi kini hanya 1.675 saat video ini dibuat. Kita lihat untuk aspek PBV-nya. Historical rata-rata PBV saham Pegas adalah 1,1 dan kini 0,89 kali. Bisa kamu lihat untuk grafik PBV-nya juga mengalami penurunan yang drastis dalam 10 tahun terakhir ini. Kemudian dari aspek dividen per share-nya, mari kita bandingkan. Dividen per share saham Pegas cukup menarik dalam 3 tahun terakhir, tapi sayangnya mereka sempat absen bagi dividen di tahun 2021. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, adakah yang menarik bagi kamu? Tentu saja silahkan lakukan analisa mendalam, karena pada video ini saya hanya menampilkan informasi berdasarkan 3 kriteria saja, yaitu net income, PBV, dan dividen. Tapi untuk melakukan pembelian tentu saja harus melakukan analisa melebihi dari 3 komponen ini. Semoga video ini bisa memberikan referensi dan informasi baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini kita akan membahas dividen saham BNGA. Memang pada beberapa hari yang lalu saya sempat membahas video BNGA, tapi berhubung mereka baru melakukan RUPS dan kita ketahui untuk angka dividen per share tahun 2025, jadi saya putuskan untuk melakukan pembahasan tentang saham ini lagi. Kita akan melihat satu artikel yang saya kutip dari katadata.co.id dan ditulis pada tanggal 14 April tahun 2025 dengan judul CIMB Niaga atau BNGA tebar dividen 155 per saham. Lo Keng Hong cuan 4,37 miliar rupiah. Artikelnya sebagai berikut. Emiten portofolio investor kawakan Lo Keng Hong, PT Bank CIMB Niaga atau BNGA, mengumumkan akan membagikan dividen untuk tahun buku 2024. Berdasarkan rapat umum pemegang saham yang digelar pada hari Senin tanggal 14 April, BNGA mengumumkan pembagian dividen sebesar 3,91 triliun dari laba bersih tahun 2024 atau 155 per lembar saham. Dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari laba bersih perseroan tahun buku 2024. Tulis usulan keputusan RUPS tersebut. Melansir halaman perusahaan CIMB Niaga per Februari tahun 2025, Lo Keng Hong mengenggam 28.250.200 atau 0,11% saham BNGA. Ia menjadi investor publik dengan kepemilikan saham nomor 8 terbesar. Apabila dikalkulasi, investor kawakan itu meraup cuan hingga 4,37 miliar rupiah. Sebelumnya, CIMB Niaga membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasi senilai 6,9 triliun sepanjang tahun 2024. Perolehan laba ini naik 5,3% secara tahunan atau year on year dibandingkan dengan 6,55 triliun pada 2023. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa kinerja perusahaan sepanjang 2024 mencerminkan keberhasilan diimplementasikan strategi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai lini bisnis utama. Melalui strategi ini, Lani mengatakan CIMB Niaga mampu menyediakan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan nasabah. Bank swasta itu juga berkomitmen memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta terus fokus pada inovasi digital dan kenaikan pengalaman pelanggan. Komitmen dalam menjaga kualitas aset juga terlihat dari penurunan rasio gross non-performing loan atau NPL menjadi 1,8% pada tahun 2024, turun dari 2% di tahun sebelumnya. Pencapaian ini menegaskan kembali dedikasi kami terhadap praktik perbankan yang bertanggung jawab, serta misi untuk menciptakan nilai positif yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholders, ucap Lani dalam keterangan persnya dikutip pada hari Senin 14 April. Nah, ini merupakan informasi singkat terkait jadwal pembagian dividen CIMB Niaga. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen 14 April tahun 2025. Kumdiet di pasar reguler dan pasar nego 23 April tahun 2025. Jadi jika kamu ingin mendapatkan dividen dari saham BNGA ini, kamu harus memiliki sahamnya hingga akhir penutupan perdagangan di tanggal 23 April tahun 2025.
Untuk ex-date-nya tanggal 24 April yang biasanya harga saham akan mengalami penurunan sebesar dari dividen yang dibagikan. Dan pembagian dividen tunainya pada tanggal 28 April tahun 2025. Nah, ini merupakan sekilas informasi singkat dari artikel yang saya kutip. Tapi sebagai informasi, untuk memastikan kebenarannya, silahkan cek lagi di sumber resminya. Sebagai informasi juga, ini merupakan tampilan dari website resmi perusahaan berdasarkan 20 pemegang saham dengan kepemilikan terbesar per tanggal 28 Februari tahun 2025. Kamu bisa baca di sini ada nama Pak Low King Hong pada posisi ke-8 dengan kepemilikan sebanyak 0,11%. Untuk Low King Hong tentu kita sudah tahu bahwa beliau memiliki saham BNGA ini sendiri. Tapi selain LKH, sebenarnya ada hal menarik dari informasi ini. Jika kamu lihat posisi nomor 5 dan nomor 6, ada Bapak Johan dan Bapak Edo, di mana merupakan individual domestik yang sama seperti Pak Low King Hong, dan memiliki kepemilikan saham BNGA dengan porsi yang jauh lebih besar. Pak Johan punya kepemilikan 0,24% dan Bapak Edo punya kepemilikan 0,15%. Nah, pertanyaannya, kenapa para investor domestik ini tertarik dengan saham BNGA? Bukan hanya Pak Low King Hong, tapi juga ada Pak Johan dan Pak Edo. Apakah yang membuat saham ini sangat menarik? Tentu saja setiap investor punya pertimbangannya masing-masing. Yang jelas, berdasarkan data yang ada ini, silahkan kamu lihat nama-nama kepemilikan individual domestik yang punya saham BNGA ini sendiri. Tidak hanya Pak Low King Hong, tapi juga ada beberapa nama lainnya. Nah, sekarang saya mau tampilkan sekilas terkait rekapan yang saya sudah buat. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Sebelumnya, pada video yang saya sudah bahas, saya hanya menampilkan informasi dividen tahun pembayaran 2018 hingga 2024. Dan berhubung saat video ini dibuat, informasi payment year tahun 2025 sudah ada, jadi saya update saja. Dividen per share-nya 155. Itu artinya terdapat growth sekitar 26% dibandingkan tahun 2024 yang memiliki nominal 122,67. Jika kita asumsikan punya 100.000 lembar saham, maka kita akan memperoleh dividen sebanyak 15.500.000 rupiah. Dan total dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2018 hingga 2025 adalah 637,95. Dengan kata lain, apabila harga beli kita adalah 1.700, dalam beberapa tahun ini total dividen yang kita terima sudah balik modal sekitar 37,5% dari modal awal kita. Tentu saja angka 1.700 ini cukup konservatif karena jika kamu lihat harga saham BNGA pada tahun 2018 atau sebelumnya mungkin belum mencapai angka 1.700. Dan ini juga merupakan salah satu bagaimana kita melakukan mitigasi risiko di mana kita mempertimbangkan apabila harganya sudah terlalu tinggi dan bagaimana dampaknya terhadap dividen per share yang akan diterima di kemudian hari. Data ini memang merupakan data masa lalu, tapi bisa kamu jadikan sebagai referensi atau cara analisa untuk memperkirakan dividen di masa depan. Ingat, tidak ada yang menjamin di masa depan dividennya akan tetap stabil karena BNGA ini sendiri baru konsisten membagi dividen setiap tahunnya berdasarkan data yang bisa kamu lihat ini. Silahkan kamu lihat lagi di sumber resminya untuk memastikan agar supaya tidak ada kesalahan penginputan atau perhitungan data. Nah, jika kita hitung secara sekilas, dividen yang dibagikan tahun 2021 berjumlah Rp44,06 per lembar. Dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 berjumlah 155 per lembar saham. Itu artinya terjadi kenaikan 3,52 kali lipat dari dividen tahun 2021 ke dividen tahun 2025. Untuk detailnya bisa kamu lihat di sini. Di tahun 2021 dividennya 44,06, naik 114%, naik lagi 22%, naik lagi 7%, naik lagi 26%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2021 sampai 2025, BNGA konsisten memiliki growth untuk dividen per share-nya dari tahun ke tahun, entah itu 114%, 22%, 7%, dan 26%. Dan jika kita hitung dengan asumsi harga saham 1.750 dan dividen per share 155, artinya perusahaan ini menawarkan dividen yield sekitar 8,9%. Angka yang sangat menarik untuk saham yang memiliki laba triliunan rupiah dengan valuasi PBV yang masih menarik dan bisa dikatakan merupakan salah satu perusahaan bank swasta yang cukup terkenal selain dari BCA itu sendiri. Ditambah lagi berbagai sentimen positif, contohnya seperti saham ini dimiliki oleh Pak LKH dan ada juga beberapa investor domestik lainnya. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham BNGAI ini menarik? Silahkan tulis di kolom komentar dan pastikan kamu analisa berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi.
Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.